pernyataan kondisi. Pernyataan kondisi itu pernyataan yang dimana kita itu menangani sebuah program atau misalnya nih kita mau buat program kan, tapi kita bingung kita itu mau mau tiga pilihan di antara satu, dua atau tiga, tapi kita itu mau masukin tiga-tiganya. Jadi di program itu kita tuh bingung mau masukin ini tuh menggunakan apa. Nah, jadi di program C++ itu kita bisa menggunakan pernyataan kondisi yang dimana pernyataan kondisi itu ada tiga, yaitu pernyataan if, else if, dan juga else. Nah, yang dimana di oh ya, jadi di C++ itu kita juga mendeklarasikan kondisi-kondisinya itu bagaimana. Kemudian di situ juga kita harus memenuhi kalau misalnya dia true, dia bakal lanjut. Kemudian kalau misalnya dia false, dia bakal ke ke pernyataan kondisi yang berikutnya. Jadi di pernyataan kondisi itu ada pernyataan if, else if, salah if, ya benar, if else atau else if, kemudian else. Benar kan? Nah, atau if bersarang. Oke, di sini Mezi langsung saja jelasin satu persatu dulu ya, sesuai yang di modul. Jadi, di pernyataan if itu kita bisa membuat program misal dengan satu statement atau dua statement atau berapapun statement. Tetapi kalau misalnya pernyataan if itu lebih dari satu statement, dia harus menggunakan tanda kurung kurawal. Kalau misalnya enggak, dia enggak perlu pakai kurung kurawal. Kemudian kalau misalnya kalian mau buat program, itu kita bisa menggunakan pernyataan kondisi yang dimana itu kita mulai dengan if dulu, nggak bisa langsung di pernyataan kondisi itu kita langsung else if atau else. Dia harus dimulai dengan if dulu. Jadi if itu kita ibaratkan itu jika. Jika, nah bla 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 programnya itu yang kita buat, kemudian else if, kalau nggak memenuhi di if-nya, dia bakal lanjut ke yang kalau dia nilainya itu salah atau false, dia lanjut ke else if. Jadi jika yang bla bla blanya salah, dia lanjut ke yang ke else. Kalau misalnya yang ini juga salah, yang else if-nya juga salah atau if L-nya juga salah, dia lanjut ke else. Jadi dia itu mencari mencari sebuah pernyataan yang itu kita deklarasiin itu sesuai atau true. Oke, di sini sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan tanda kurung kurawal kalau dia misalnya lebih dari satu kondisi, satu statement. Kemudian tanda kurung kurawal itu kita memulainya dengan buka dan tutup, yang dimana yang buka itu untuk memulai program dan tutup itu untuk yang pada saat sesudah kita menggunakan semua statement. Kemudian lanjut. Nah, ini yang saya bilang kalau misalnya dia cuma satu, dia cuma menggunakan ini saja, tidak perlu menggunakan tanda kurung kurawal, melainkan kalau dia lebih dari banyak statement yang mau kita buat, dia harus membuat tanda kurung kurawal. Kemudian di sini di modul itu sudah ada ya, teman-teman atau adik-adik itu sudah ada ininya, kita jelasin yang di modul dulu dan saya juga sudah membuat program, nanti saya jelasin juga. Nah, di sini yang kita tahu, kita membuat program C++, misalnya nih pengecekan apakah dua variabel sama kan. Nah, di sini kita menggunakan if, pernyataan if, yang dimana kita buat dulu terlebih dahulu header dari C++ ya adik-adik. Nah, ini mana ini kita membuat include iostream, yang dimana include iostream ini berfungsi untuk yaitu library atau library itu punya banyak, ada library iostream, CMake, itu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan itu ada di bab 1 dan bab 2. Dan kemudian kita ke using namespace std, di mana using namespace std itu adik-adik yang kita tahu kalau misalnya kita itu kan in atau out ya. Nah, di situ tuh kita nggak perlu lagi untuk untuk ngedeklarasiin namespace std-nya lagi, nggak perlu nulisin itu berulang-ulang lagi. Kita cukup nulis di awal saja. Kemudian untuk in main itu adalah fungsi awal atau fungsi utama untuk kita menjalankan fungsi-fungsi berikutnya ya yang kita tahu, oke. Jadi kita itu nggak cuma punya in main, kita juga bisa ke function dan prosedur itu nanti ada di bab berikutnya, tapi kita jelasin yang ini, pernyataan kondisi, kemudian kita deklarasiin variabel yaitu X dan juga Y, kemudian kita cout, yang dimana cout itu seperti yang kakak bilang kemarin, kalau cout itu ingat saja dia itu tandanya itu ke dalam, yang dimana kita itu kan ingin memasukkan sebuah nilai kan, jadi kita inisiasikan dengan tanda kurang dari. Kemudian
Kalau misalnya sein, berarti kita mau minta kan, minta input. Nah, jadi kita lebih dari gitu, tanda besar gitu kayak gini. Oke? Jadi kita minta nih output dulu nih. Kalau kita tuh mau minta si penggunanya itu menggunakan masukin nilai X. Kemudian nanti kita keluarin dengan atau simpan dengan variabel X. Begitu juga dengan Y. Kemudian kita menggunakan pernyataan kondisi yang dimana jika X-nya itu sama dengan Y, X yang kita masukin itu sama dengan Y, nah dia itu bakal ngeluarin perintahnya adik-adik kalau dia itu ngeluari apa namanya output kalau yang kita masukin itu sama, kalau emang beneran output yang kita yang kita inputin X dan Y itu sama dengan atau sama. Oke, kita lanjut ya ke pernyataan if else atau else if. Ya, oke adik-adik. Jadi di sini kita untuk cara kerja else if itu sama aja kayak pernyataan bernilai true dan juga false. Dia tuh lebih kayak misalnya kayak yang kakak bilang tadi, kalau misalnya di pernyataan pertama yang if itu nggak memenuhi atau dia pokoknya nggak memenuhi, dia true, dia false, dia bakal ke else if ke pernyataan berikutnya. Karena dia nggak terpenuhi kan di pernyataan awal, jadi dia lanjut sampai nyari yang dimana kondisinya itu benar atau cocok. Tapi kalau yang benar nggak ada yang cocok satupun, dia bakal nge-output ke pernyataan yang terakhir. Nah, jadi else if itu ke pernyataan yang misalnya di awal itu salah, dia misalnya benernya di else if. Nah, dia bakal ngecek out yang di else if. Oke. Kemudian ini contohnya nih, misalnya pernyataan bentuk umum if else atau else if. Nah, di sini kan kita punya if kondisi yang pertama tadi kan. Kemudian ada statementnya inilah bla 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 bla. Nah, misalnya nggak memenuhi nih di statement yang ini. Nah, kemudian dia bakal ngacak kondisi yang kedua. Kalau dia memenuhi juga. Tapi kalau misalnya dia masih nggak memenuhi, dia bakal ke else yang berikutnya. Pokoknya sampai memenuhi perintah yang kita buat. Misalnya nih program untuk pengecekan nilai tuntas. Nah, di sini sama seperti tadi ya, tidak usah perlu dijelaskan lagi. Kita menggunakan variabel X, kemudian kita meminta output itu X, yang dimana X itu akan disimpan ke X. Nilai X itu akan disimpan ke variabel X. Kemudian jika nilai X yang kita masukin itu lebih besar sama dengan 75, nah outputnya itu bakal ngeluarin kalau nilai kita itu tuntas. Tapi kalau misalnya yang kita inputin itu nggak memenuhi atau nggak memenuhi sama perintah yang kita sama pernyataannya di atas, dia bakal lanjut ke S berikutnya, yang dimana itu langsung dia ngecek itu tidak tuntas tanpa mengecek lagi karena dia langsung minta output saja. Kemudian kita lanjut ya adik-adik di sini. Hmm, oh ya, ini kakak belum jelasin tentang pseudocode dan juga flowchart, yang dimana pseudocode itu gimana ya bilangnya? Pokoknya cara 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 apa ya? Cara membuat pseudocode, yang dimana pseudocode itu pasti dimulai dari var. Maksudnya itu bukan pasti sih, dia selalu yang saya tahu itu selalu dimulai dengan var, yang dimana itu untuk ngedeklarasiin variabel. Pseudocode ini beda ya, kan kalau di program itu kan harus dimulai dengan ini, sedangkan pseudocode itu kayak kita ngebaca ini output ini tanpa menjelaskannya, kayak dia tuh digunakan untuk apa aja sih. Nah, misalnya variabel x integer kan, ya variabelnya itu x, kemudian titik koma integer, misalnya di sini ada y, berarti variabel x, y, bla, bla integer. Kemudian kita buka, baru buka. Nah, lanjut ke sini. Sebenarnya kita CO dulu. Ini salah kayaknya. Kita CO dulu yang dimana artinya itu write. Write, cetak. Write nilai x, kemudian read x, terus pernyataan sama kayak ini, if jika X-nya itu lebih besar dari 75, then write atau cetak Anda tuntas. Else atau cetak Anda tidak tuntas. Nah, jadi di pernyataan if itu ingat saja dia itu selalu menggunakan then di belakang setiap pernyataan sesudah kondisinya. Kemudian lanjut ke flowchart. Sini kita tahu ya adik-adik, kalau misalnya flowchart itu selalu dimulai dengan oval dan diakhiri dengan oval. Karena apa? Karena itu emang sudah ketentuannya. Yang dimana oval itu yang pastinya adalah mulai dan juga akhir. Di sini kita mulai, kemudian kita kan minta input kan? Di sini kita minta input X. Jadi kita setiap output dan input itu jajar genjang, mau output ataupun input. Perbedaannya kalau untuk input dia nggak perlu ada tanda titik dua di sininya. Karena kalau di output kan pasti menggunakan titik dua kayak ini kan. Nah, kalau misalnya ada kalanya nanti tuh kita juga bakal masukin output, berarti itu kelihatan dari titik duanya ya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Di sini kita lanjut ke pernyataan kondisi yang dimana if itu menggunakan bentuk
layang-layang atau apa ya, segi apa namanya, ketupat, belah ketupat, yang dimana kita menggunakan bentuk belah ketupat. If, pernyataan if, jika x-nya itu lebih besar dari 75. Nah, di sini kalau di flowchart itu kita bakal ngedeklarasiin true dan juga false. Jadi kita tahu nih, kita bacanya tuh ngerti. Jadi kalau dia true dia bakal nge-output ke sini, kalau false dia bakal ngecetak ini. Nah, kalau misalnya true kan seperti tadi memenuhi, dia bakal ngecetak Anda itu tuntas. Nah, ini output tuh. Nah, ada titik dua, sedangkan input nggak ada. Kemudian langsung ke false, di mana Anda itu tidak tuntas. Kemudian dari sini kita output langsung N. Kenapa arahnya dua? Karena dia kan kalau misalnya memenuhi yang ini dia langsung N. Dia juga kalau memenuhi yang ini juga langsung N. Jadi harus dua-duanya. Oke, lanjut. Ke pernyataan if bersarang atau nested if. Kemudian nested if. Nested if atau if bersarang ya adik-adik. Yang kita tahu bersarang, yang berarti di setiap pernyataan if itu ada if lagi kan, bersarang. Jadi kayak if sampai dia bersarang gitu. Jadi if bersarang itu yang dimana misalnya kita punya kasus nih atau punya kasus. Nah, di setiap kasus ini ada kasus lagi, ada kasus baru lagi, ada kasus baru lagi. Sampai kasusnya itu mana ya? Pokoknya di setiap if itu di dalam if ada if lagi. Bukannya if else if terus else, itu bukan. Maksudnya tuh if bersarang itu kayak misalnya kita punya pernyataan jika ini, kemudian jika ini lagi, kemudian jika ini lagi gitu. Oke. Kemudian ini nih bentuk umumnya. Misalnya jika kondisi yang pertama, kemudian jika kondisi yang kedua, kemudian jika kondisi yang statement, misalnya ada lagi nih jika kondisi yang pertama statement lagi, kayak bersarang banyak banget. Kemudian nih contohnya nih, misalnya di modul ini ada seperti ini ya adik-adik. Nih kita untuk mencari ini untuk program mengurangi waktunya itu dengan 1 detik. Oke. Nih, ini hidirnya C++ seperti biasa, buka tanda kurung kurawal. Kemudian integer itu variabel H, M, dan juga S. Kemudian kita minta cetak jam, detik, menit. Nah, kemudian kita input ke variabelnya masing-masing. Kemudian kita menggunakan pernyataan kondisi yang dimana if jika S-nya itu lebih besar daripada 0, dia bakal ngecetak S min min. Terus kalau misalnya S-nya nggak lebih besar daripada 0, dia lanjut ke S kan. Nah, dari S ini dia lanjut. Kalau misalnya nggak memenuhi juga di S ini, dia lanjut ke sini. Kalau misalnya nggak lagi, dia ke pernyataan yang berikutnya. Ini kan kalau if-nya itu S lebih besar pada 0. Nah, kalau ini jika H-nya itu lebih besar pada 0. Jadi ada dua if. Jadi ini yang dinamai if bersarang. Ini statement else nih. Kemudian dia akan dicetak ke H dan juga M. Oke, lanjut ke ini ya Kak, ke statement switch ya adik-adik. Statement switch atau statement switch itu sama aja kayak misalnya kita mau cara yang instan atau cara cepat. Misalnya nih kita mempunyai banyak banget kasus di program itu kan yang mau kita cari. Nah, kita tuh kesulitan atau kita tuh lama banget butuh waktu untuk membuat program itu. Nah, kita nggak perlu buat if bersarang sampai banyak banget sampai kita program yang kita mau tuh berhasil. Kita bisa juga menggunakan statement switch ya adik-adik. Jadi statement switch ini kita bisa menggunakannya saat kita mau membuat sebuah program itu banyak banget. Nah, di sini seperti ini, switch, variabelnya itu apa aja, kemudian case, kondisi pertama, statement lagi, statement pertama, kemudian break, atau stop. Break itu atau stop ya, sama aja. Kemudian kondisi yang kedua, statement 2, kemudian stop lagi, sampai kondisi yang ke N. Oke. Ini di sini ada nih, misalnya untuk mie ayam. Misalnya nih kita mau pesan memilih menu nih. Memilih menu ada kita ke warung. Nah, di sini programnya itu kita ngecetak mie berapa, nasi berapa, daging berapa, kemudian pilihan menu. Nah, di switch ini ada banyak banget pilihan yang mau kita pilih. Misalnya harganya harganya ini, kemudian harga ini, harga ini. Dari harga-harga itu
dia langsung tahu nih kalau harga 5.000 tuh yang ini, dia yang harga ini dia langsung kepanggil, langsung tahu juga nih. Karena di sini kita udah ngeletakinnya. Misalnya di kondisi pertama ke satu harganya itu 5.000, stop. Kalau misalnya nggak memenuhi, dia lanjut ke harga yang ke sini. Kalau misalnya masih nggak memenuhi, dia lanjut ke sini dan stop. Pilihannya itu misalnya dia nggak masukin pilihannya itu aneh dari yang disuruh atau diperintahkan, dia bakal ngeluarin perintah pilihannya itu tidak valid. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan kondisi yang dimana jika pilihan itu lebih dari sama dengan satu atau pilihannya itu lebih kecil daripada tiga, maka dia bakal ngecetak jumlahnya itu dan ngecetak jumlah harganya dan akan disimpan ke variabel jumlah dan bakal ngeproses total dari harga dan akan dicetak ke total. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk pernyataan kondisi mungkin segitu aja ya adik-adik. Di sini kakak mau jelasin program yang sudah kakak buat itu ada di mana ya? Bentar. Nih, jadi kakak udah buat contoh program yang dimana program ini adalah pernyataan kondisi semuanya itu sudah kakak rangkup yang dimana di sini itu kita mau menentukan tentang segitiga. Ya, di sini kita minta nih misalnya soalnya itu kakak yang kakak buat kan kalau misalnya segitiganya itu sama dengan bentar. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian kak di sini soal kakak tuh kalau misalnya dia segitiganya itu sama, dia bakal ngecetak sama kaki. Tapi kalau misalnya dia ngecetak kalau misalnya dia dari A ke B-nya itu sama, terus dari A ke C-nya itu juga sama, dari C ke itunya juga sama, berarti dia ngecetak sama sisi. Kemudian kalau misalnya dia apa namanya ngecetaknya itu enggak dua-duanya dia langsung ngecetak itu tuh ke segitiga sembarang. Nah di sini kita langsung saja di sini kan hidir C++ kan yang kita tahu ya adik-adik. Kemudian kita deklarasiin dulu nih variabelnya itu ada apa aja sih. Nah, jadi variabelnya itu kita buat misalnya nih sisi pertamanya itu A, kemudian sisi keduanya itu B, kemudian sisi ketiganya itu C. Nih. Oke. Ini kita cetak yang ini, kalau udah kita cetak yang keduanya, selalu ingat perbedaan tandanya itu, kalau say out itu dia ke dalam, karena dia kan minta masukan kan. Kalau misalnya say in, dia keluaran, dia ngeluarin untuk variabelnya itu. Kemudian ke pernyataan kondisi, jika A sama dengan B dan jika B dan B-nya juga sama dengan C, maka dia mencetak segitiga sama sisi. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi di pernyataan jika tadi dia nggak sama, berarti dia lanjutkan dulu ke else if, jangan cek dulu di else if benar atau enggak. Misalnya A sama dengan B atau A sama dengan C atau C atau B sama dengan C, itu bakal ngecetak segitiga sama kaki. Tapi kalau misalnya masih nggak memenuhi kak, dia langsung aja nggak perlu lagi mau ngecek mana, dia langsung ke cetak ke segitiga sembarang, nggak bakal dicari dulu yang mana yang benar karena udah yang terakhir kan dia. Oke, jangan lupa kalau untuk pernyataan kondisi itu gunain tutup kurawal karena kalau misalnya nggak gunain dia bakal kebaca semuanya gitu, jadi dia nggak tahu perintah ini untuk apa aja sih, terus perintah ini nih campur nggak sama yang bawah gitu, kayak dia tuh ngurungi perintah atau fungsi yang dia buat. Oke, mungkin segitu aja kalau untuk cosplay menjadi aslabnya. Kalau misalnya masih banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang masih keliru, Messi mohon maaf. Messi akhiri soal bonus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.